Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Kak? Nama saya Rian Agustino dari Kampung Banjaran. Oke, ya nama saya Setiadi ya. Saya mau coba belajar bagaimana ternak domba. Entah itu domba pejantan maupun domba sayur ya bahasanya ya. Nah ini ngomong-ngomong nih, Rian ya panggilannya. Rian ini gimana ceritanya sejarahnya sampai senang dengan domba? Ya, senang dari domba, terinspirasi dari orang tua. Dulu orang tua kan peternak, jadi saya mengikuti jejak orang tua yang suka domba. Oh gitu. Saya melanjutkan perjuangan orang tua. Lalu orang tua suruh diam, sekarang diganti sama saya. Oh. Ya, Jadi ini teh meneruskan usaha orang tua ya. Ada berapa ekor? kalau di kandang semuanya ada 25 ekor. 25 ekor. Nah, nantinya selain dijual juga ditandingkan gitu ya? Ya, selain dijual untuk akikah, untuk kurban, saya dipakai juga untuk ketangkasan, untuk kelapang-kelapang event ketangkasan. Jadi kalau ketangkasan gitu kan menaikkan harga domba, kualitas dombanya naik. Oh gitu. Ya, Sulit nggak sih anak muda ngikutin jejak orang tua untuk miara domba? ya gimana lagi kalau dibilang sulit ya sulit, tapi itu kan jejak orang tua gitu. Apalagi pekerjaan kan sekarang susah. Lebih baik mengikuti jejak orang tua aja yang sudah ada. Gitu. Ya, Nah, ini keren nih. Artinya jangan berkecil hati ya buat anak-anak sekolah yang sudah lulus sekolah apa segala macam. Why not? Kenapa tidak berternak gitu loh. Nah, ini kan nggak sulit kan ini ya? ya. Apa Kalau deh kuncinya deh? kuncinya yaitu gimana ya? Kuncinya harus sabar, tekun, ulet dalam segala hal. Seperti ya mengurus. Kalau untuk tangkas kan dimandi, dicukur, kebersihannya harus terjaga. Terus kesehatan pakan harus terjaga supaya gemuk lah dombanya, ya jangan sampai kurus. Nah, artinya ini kan bisa sebagai ekonomi keluarga ketika mungkin Rian sudah gede ya, entah itu mau melanjutkan ke jenjang kuliah maupun nanti mau berumah tangga. Ini kan keren kan? Artinya tinggal apa ya pengembangan ya Rian ya. Kalau ada rezeki nanti Rian mungkin bisa beli lahan di mana untuk sebagai perluasan kandang atau gimana kira-kira gitu ya Rian ya. Gitu ya Rian ya. Karena pembesaran kandang ya bertambah bibit induk biar lebih banyak menghasilkan anak-anaknya, disimpan di orang lain. Nanti anak-anaknya bisa dibagi dua kan, jadi ya tidak ngurus tapi punya anak nanti bisa dijual untuk eka, untuk rayagung, yang bagusnya bisa untuk tangkas, jadi sortir. Jadi kalau menurut saya ya gimana lagi, kalau ke pabrik kan sekarang susah, lebih baik ya mengikuti orang tua aja jejak gitu. Nah, ini keren ya. Ini keren ya buat kaula muda yang jangan berputus asa bagaimana mencari rezeki. Artinya tidak perlu harus kerja di tempat orang atau di pabrik atau di kantor. Peternak pun ini solusi yang saya bilang cukup keren. Nah, metode yang paling mudah tadi salah satunya bagaimana kita beli domba dititipkan ke orang atau ngado namanya ya. Nah, atau ngado. Jadi nanti apabila nanti itu si domba beranak dua, tinggal bagi satu ewang. Bagi satu ewang, punya satu ewang. Nah, itu metode yang paling sederhana. Nah, begitu mulai banyak, mulai punya uang, tinggal perluasan kandang ya. Ya, perluasan kandang. Nanti harus berputar, domba yang diambil dari petani harus bisa menjual ke pasar. Nah, ini keren ya. Ini buat anak-anak muda nih. Terutama ini nih buat keluarga besarnya Pak Priyono ini ya, yang anak-anaknya banyak. Jadi kalian tuh nggak perlu berkecil hati, bagaimana memberdayakan uang biar jadi uang lagi dan makin besar makin besar. Nah, dengan adanya uang makin banyak, otomatis kalau misalkan
ini ya beli lahan kan di kampung-kampung kan murah ya Rian ya. Kalau di kampung-kampung sih harganya nggak terlalu tinggi. Kalau masalah tanah ya murah-murah. Ya kalau ada sedikit-sedikit kan kita disimpan sedikit demi sedikit harus menjadi banyak. Oh. Oke, ini kisah inspirasi ya dari anak muda namanya Rian. Mudah-mudahan ini buat keluarga Priyono nih. Kalian itu harus memanfaatkan lahan yang ada, terus menginvestasikan uang itu ke sesuatu yang tepat. Contohnya miara domba. Ini keren. Rian, domba itu bisa layak dijual usia berapa? Kalau dijual itu usia 2,5 bulan sudah boleh dijual. Kan dari dipisah induknya itu 2 bulan diurus dulu 1 bulan 2 bulan baru bisa langsung dijual ke pasar ke orang yang membutuhkan untuk dikurbanin di eka untuk syukuran. Asli ini keren ya. Dari 2,5 bulan atau 3 bulan tuh udah bisa dijual untuk keperluan akekah. Oke, ini dari sisi perekonomian kalau emang kepala tepet atau kumaha. Terus kalau misalkan lebih gede lagi, biasanya diapain? Kalau lebih gede itu biasanya kalau bagus domanya paling dipakai tangkas untuk kesenian ya. Misalnya Raja Kasep, Raja Ketangkasan, dilihat dari pukulan, teknik tangkasannya gimana gitu. Oh, keren. Nah, kalau yang jantan itu untuk menaikkan nilai si domba itu diadu ketangkasan. Adu ketangkasan itu nanti berbagai macam kategori ya. Dari kategori A, Kategori B, B, kategori C. C. Yang A seperti apa? Yang A itu kalau di ketangkasan ditimbangannya bisa sekitar 70 lebih. Kalau di kategori kelas C itu timbangannya 60. Kalau di kelas C 50-an. Oke. Itu kalau dari sisi bobot. Ya. Nah, sekarang kalau di sisi yang lain untuk ketangkasan ini apa tadi kecakapan ya? Ya. Untuk kategori kecakapan itu ada 2 yaitu Raja Kasep dan Raja Pedaging. Oke. Ya. Raja Kasep itu dari apa jogrokannya ya? Dari mulai tekstur tubuh, dari tekstur tanuk yang melilit, dan ada juga yang disebut tempur yang tanuknya kurang bagus lah, tidak istimewa. Oh, keren. Ini inspirasi nih ya buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Rian buat kita semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, see you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.